Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Dewi Mustika Sari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini saya ingin memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan tugas dari koneksi antar materi pada modul 2.1. Bapak Ibu, sebelum saya belajar modul 2.1, ada beberapa pemahaman yang keliru terkait pembelajaran berdiferensiasi ini sebelumnya. Yang pertama, saya sebelumnya berpikir guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Kedua, guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Tiga, guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Empat, guru memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Kelima, saya berpikir guru juga harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Sehingga saya berpikir guru selayaknya malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu, Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, atau serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lantas, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas kepada murid. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Menciptakan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau yang dikenal dengan readiness. 2, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ, lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan pemetaan berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kesiapan belajar murid dapat diwakili oleh tombol equalizer yang diadaptasi oleh Carroll and Tomlinson. Keenam tombol ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yang pertama, tombol bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Siswa dengan pemahaman dasar yang tidak begitu kuat akan butuh waktu untuk berlatih dan memahami ide-ide baru, sehingga mereka butuh bahan atau materi yang bersifat mendasar agar dapat membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, siswa yang dihadapkan pada ide-ide yang telah dikuasai atau dipahami, mereka hanya akan butuh bahan atau tugas yang lebih bersifat transformatif untuk menciptakan ide-ide baru. Tombol kedua, konkret atau abstrak, di mana di sini guru perlu mempelajari juga apakah murid sudah siap mempelajari sesuatu yang lebih abstrak atau masih pada level konkret.
Tombol ketiga sederhana atau kompleks. Guru mengidentifikasi apakah murid masih perlu bekerja dengan materi yang sederhana atau telah mulai memasuki tahap berpikir rumit atau kompleks. Tombol yang keempat terstruktur atau terbuka. Apakah murid-murid kita perlu struktur yang jelas, tertata, rinci dalam memahami pembelajaran? Ataukah mereka sudah siap menjelajah dengan kreativitas mereka yang tidak membutuhkan lagi struktur yang jelas, tertata, atau rinci seperti teman-teman mereka yang lainnya? Tombol yang kelima tergantung atau mandiri. Guru perlu mengidentifikasi sudah sejauh mana tingkat kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan tombol keenam, yaitu tombol lambat atau tombol cepat, di sini murid dengan pemahaman yang cukup baik akan bergerak lebih cepat menyelesaikan materinya dan akan butuh dengan tingkat materi yang akan lebih sedikit menantang. Aspek kedua yang harus kita pahami untuk pemenuhan kebutuhan murid yaitu minat murid. Minat adalah salah satu energi terbesar bagi murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Ada dua perspektif minat yang dapat kita manfaatkan dalam menumbuh kembangkan minat murid. Yang pertama, minat situasional. Dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Contoh, seorang murid dapat menjadi tertarik pada suatu topik dikarenakan kemampuan guru yang menarik dalam menyajikan pembelajaran meskipun sebelumnya murid tidak memiliki minat terhadap topik tersebut. 2. Minat individu. Dicirikan sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Contohnya, seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan meskipun mungkin saat itu guru yang mengajar sama sekali tidak membawakannya dengan cara yang menarik ataupun menghibur. Aspek ketiga yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan belajar murid yaitu profil belajar murid. Ada 4 profil belajar murid yang harus kita cermati. Yang pertama, lingkungan belajar yang mempengaruhi mereka. 2. Budaya atau latar belakang atau kebiasaan yang ada pada mereka. 3. Gaya belajar yang sering mendominasi cara belajar mereka. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa kita. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, kita dapat mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh mereka. 3. Mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran yang kita lakukan. 4. Membaca rapor murid pada fase sebelumnya. 5. Berkolaborasi dengan guru pada fase sebelumnya. Dan yang terakhir, kita juga dapat menggunakan berbagai penilaian formatif ataupun diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi secara konten. 2. Diferensiasi secara proses. Dan yang ketiga, diferensiasi dalam bentuk produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan variasi sumber belajar yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan berdasarkan kurikulum yang ada. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk merupakan bentuk tagihan atau wujud kerja yang harus ditunjukkan dari pembelajaran yang dilakukan. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yaitu di mana
mulai dari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan hingga hari ini pembelajaran berdiferensiasi, semuanya saling berkesinambungan dan mengacu kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran diferensiasi merupakan suatu keniscayaan yang harus kita terapkan untuk mengakomodir keberagaman kebutuhan belajar murid. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, di mana hal ini akan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 yaitu agar proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sangat dibutuhkan komitmen bersama untuk dapat memberdayakan diri setiap murid sebagai implementasi budaya positif di kelasnya. Penerapan budaya positif di kelas akan membuat setiap murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru, teman di kelasnya, sehingga dirinya menjadi bagian dari kelas dan sekolahnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pemahaman yang benar akan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan filosofi cara berpikir tentang belajar mengajar dengan berpusat kepada murid untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar mereka yang beragam. Proses pembelajaran berdiferensiasi ini akan terus mengalami tantangan dalam perkembangannya di kelas, sehingga sangat dibutuhkan review, refleksi, dan tindak lanjut yang konsisten dari setiap tahapan yang dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.